ada eh, seperti ini ya, seperti bom gitu. Ada dentuman keras yang mengeluarkan api cukup besar bersangkutan dengan di perusahaan yang besar lah gitu. Ada kayak satu artis, ini penyanyi pop ya, yang dilihat tuh adem ayem sebenarnya, tapi si suaminya ini seringkali melakukan perselingkuhan di luar, di belakang. Ada juga anak artis yang akan pindah agama gitu karena mengikuti pacarnya gitu. Akan ada kasus orang yang dimutilasi gitu ya. Korban ini adalah orang yang cukup dikenal gitu. Dia itu pekerjaannya itu di politik gitu ya. Tahun 2024 membawa banyak tanda-tanda kurang menyenangkan. Meski tetap ada harapan, tapi ada sisi-sisi tidak baik yang semestinya diwaspadai. Bencana alam, peristiwa-peristiwa besar, hingga kecelakaan maut akan mewarnai perjalanan 12 bulan di tahun 2024 dari panggung selebriti. Juga banyak kejadian-kejadian besar yang bahkan mengejutkan publik. Fenomena kawin jarai rasa-rasanya masih akan mendominasi kisah para pesohor, termasuk perceraian pasangan yang selama ini terlihat adem ayem, tapi ternyata rumah tangganya penuh dengan konflik. Lantas, bagaimana dengan tahun politik? Akankah terjadi huru-hara akibat konflik politik? Lalu, siapa pasangan yang kira-kira akan memenangkan Pilpres? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan tahun 2024 baru dimulai, belum genap 1 pekan. Jadi, ada baiknya untuk meningkatkan kehati-hatian. Sebab, banyak tanda-tanda bahaya yang disampaikan oleh sosok Linui, titisan Ratu Kidul. Semesta masih wilayah yang mengirimkan sinyal kewaspadaan. Banjir akan menjadi ancaman di awal tahun. Sementara gempa menyebar di setiap saat tanpa pernah bisa dibaca tanda-tandanya secara ilmu pengetahuan. Tapi setelah musim penghujan selesai nanti, ancaman yang justru perlu dihitung adalah kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan paling menyengsarakan. Kayak banjir ada tetap, tapi nggak terlalu besar. Gempa pun tetap akan ada gitu. Di beberapa daerah lah ya gitu. Di beberapa daerah akan ada gempa, cuman tidak besar gitu. Dan yang lebih parahnya itu ya ini kemarau gitu, kemarau panjang yang menyebabkan orang yang benar-benar kekurangan gitu, sampai banyak orang yang kelaparan. Lumayan banyak gitu korbannya, cukup banyak lah gitu. Tapi ya nggak dalam waktu dekat ini sih, agak-agak beberapa bulan lagi lah.
Malapetaka akibat kecelakaan juga masih mewarnai tahun 2024. Mulai dari kecelakaan di jalan raya, di dunia penerbangan, hingga yang terjadi di lautan. Bencana yang menjadi dampak munculnya penyakit menular tetap pula terjadi. Tapi memang kondisinya tidak separah saat terjadi pandemi COVID-19 yang merenggut jiwa sangat banyak. Bukan COVID ya, tapi yang seperti COVID itu penyakit-penyakit yang bahaya itu di tahun depan ada. Malahan AIDS pun ada ya. Terus penyakit yang ya maaf ya, bukan ciptaan ya, tapi ya intinya seperti COVID tapi bukan COVID. Tapi insya Allah tidak separah COVID gitu. COVID yang kemarin itu insya Allah tidak akan terjadi lagi, tidak akan ada lagi yang lebih parah dari COVID. Akan ada kecelakaan kayak pesawat gitu ya, dari cuaca, dari error lah gitu, ada kerusakan lah di pesawatnya gitu ya. Kemudian ada kereta api pun ada, tapi ya tidak parah lah insya Allah ya gitu. Terus kejadian kayak di laut, kejadian kapal laut ada yang tenggelam. Tidak hanya dari dunia transportasi, ada tanda terjadinya tragedi besar dikirim pula oleh wilayah lain. Salah satunya dentuman besar serupa bom yang akan terjadi di sebuah perusahaan. Peristiwa ini sudah terjadi beberapa waktu lalu dan akan kembali terjadi. Akibatnya banyak kerugian yang diakibatkan kejadian mengerikan ini. Ada seperti ini ya, seperti bom gitu. Ada dentuman keras yang mengeluarkan api cukup besar, dan ini bersangkutan dengan satu perusahaan yang lumayan besar gitu ya, terbakar dan banyaklah kerugiannya gitu ya. Ini untuk perusahaan yang besar lah gitu. Bencana dan rupa-rupa kecelakaan maut diramal mengisi tahun 2024. Mulai dari banjir, gempa, hingga sebuah ledakan memberi warna tahun ini. Lalu, bagaimana dengan panggung para selebriti? Benarkah fenomena kawin cerai masih berlanjut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2024 yang baru menapaki hari keempat masih mengirimkan banyak tanda-tanda bencana. Alam juga memberi sinyal kuat terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Sementara itu, dari panggung selebriti, fenomena perceraian masih banyak. Malah, ada pasangan yang selama ini dikenal tak terjangkau isu-isu miring, ternyata menyimpan bara konflik yang tak terlihat. Akibatnya, secara mengejutkan, pasangan ini akan berpisah di tahun 2024. Akan ada kasus seperti perceraian gitu ya. Kalau perceraian itu sudah sangat banyak di kalangan artis-artis ya. Bahkan yang tahun ini kelihatannya awet-awet aja, adem ayem aja, tahu-tahu itu lagi sebenarnya itu lagi dalam proses untuk mengajukan
perceraian. Ada kayak satu artis ini penyanyi pop ya, penyanyi pop yang dilihat tuh adem ayem sebenarnya, tapi si suaminya ini seringkali melakukan perselingkuhan di luar, di belakang perempuan ini ya. Padahal ini orangnya cantik ya, suaranya bagus gitu, dan si suaminya ini suka selingkuh. Tidak hanya yang bercerai, tidak sedikit artis yang tahun 2024 ini akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya yang ditengarai segera melangkah ke pelaminan adalah mantan artis cilik serta seorang komedian yang sudah lama menduda. Tapi titisan Ratu Kidul juga melihat ada seorang anak band yang dikenal kawin cerai akan kembali naik ke pelaminan. Pernikahan pun banyak gitu ya. Untuk pernikahan seperti ada satu artis, mantan artis cilik ya, mantan artis cilik, dan saat ini masih sendiri gitu, dan insya Allah kayaknya mau nikah gitu ya. Ada kayak pelawak gitu yang lagi menduda, insya Allah akan menikah. Ada tuh pemain band ya yang cukup terkenal lah ya gitu, sudah beberapa kali menikah dan akan kembali menikah, dan itu entah pernikahan keberapa kali gitu ya, lebih dari 3 kali sepertinya gitu. Dua peristiwa di panggung hiburan yang juga mencengangkan adalah artis yang kembali terseret kasus hukum serta anak artis yang pindah agama. Dua peristiwa ini membuat publik kaget sebab selama ini artis yang terjerat kasus hukum memang sudah dikenal sering bermasalah, sedangkan anak artis yang pindah agama dipicu oleh cinta yang tak bisa dipisahkan. Ada juga artis yang kelihatan adem ya, padahal orangnya tuh sering bermasalah, tapi kemudian akan kembali lagi dia bermasalah dan malah menyangkut hukum. Ada juga anak artis yang akan pindah agama gitu karena mengikuti pacarnya gitu. Dan kemudian ada lagi kasus seperti pencemaran nama baik gitu ya. Lalu, seperti apa kondisi perpolitikan Indonesia di musim pemilu? Siapa pasangan yang akan terpilih dalam Pilpres bulan depan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2024 adalah tahun politik, tahun yang dalam pandangan para spiritualis beraura panas. Gesekan antar pendukung, pasangan capres-cawapres terus terjadi, bahkan hingga pemilu selesai. Itu yang membuat suasana menjadi semakin panas. Tapi yang paling mengerikan, akan ada pembunuhan yang ada kaitannya dengan politik. Akan ada kayak demo gitu ya. Ada demo yang berhubungan dengan politik gitu. Bisa dilihat nanti ya, tapi ya demonya juga nggak besar-besar banget sih ya. Yang jelas cukup heboh lah ya. Kemudian akan ada kasus pembunuhan gitu ya,
kasus pembunuhan itu yang melibatkan orang yang cukup dikenal ya. Dan ini ada kasus ada hubungan dengan politik. Kasus penghilangan nyawa dalam pandangan titisan Ratu Kidul memang agak meningkat di tahun ini. Termasuk yang paling sadistik hingga korbannya dipotong-potong untuk dibuang di sejumlah tempat. Lagi-lagi yang membuat ngeri, kasus ini masih ada hubungannya dengan politik. Akan ada kasus orang yang dimutilasi gitu ya, pembunuhan tapi dimutilasi terus dibuang itunya ke beberapa tempat gitu, jasadnya itu dibagi ke beberapa tempat terus kemudian ketemu gitu. Ada kasus pembunuhan dari seorang yang banyak orang yang kenal dengan orang tersebut, dan ini korban ini adalah orang yang istilahnya cukup dikenal gitu, dan bisa dibilang dia itu dari pekerjaannya itu di politik. Melewati tahun baru untuk kemudian menapaki hari-hari awal 2024, ada suasana yang membuat gamang. Sebab tanda-tanda bahaya banyak dikirimkan semesta. Apalagi tahun ini juga terjadi suksesi kepemimpinan yang biasa diikuti dengan peristiwa-peristiwa alam sangat besar. Tapi semogalah 2024, seburuk apapun sinyalnya, tetap memberi pengharapan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar